dan juga dikaruniai kesabaran. Terus bagaimana hubungan dengan anak Karena saya yang kedua-duanya sekolah baik. di pesantren? Sehat, syukur baik. Mau nanya. Sakit, sabar juga baik. Terima kasih Bapak. Namun yang lebih kita sukai adalah sehat dan syukur. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah nabiyya ba'da amma ba'd. Ikhwata Islam, a'azani ya Allah wa yakum, para pemirsa Fatwa TV dan juga para pendengar radio dimanapun Anda berada. Alhamdulillah senang sekali di kesempatan yang berbahagia ini kami dapat menyapa Anda kembali di program live interaktif seputar tarbiyah Islamiyah atau pendidikan Islam. Dan program ini diasuh dan dibimbing oleh Al-Ustadz Nafi Zainuddin LC-MHI Hafizahullahu Ta'ala. Dan kami informasikan kembali untuk live interaktif Fatwa TV, kami direlay atau disiarkan oleh beberapa stasiun radio. Di antaranya ada Radio Al-Hikmah Banyuwangi, Radio MDFM Probolinggo, Radio Dai Tengaran, Radio Bimbas Yogyakarta, Radio Mas FM Seragen. Dan kami ucapkan jazakumullahu khairan. Dan alhamdulillah telah terhubung bersama guru kita Al-Ustadz Nafi Zainuddin Hafizahullahu Ta'ala langsung dari kota kediaman beliau di Temanggung, Jawa Tengah. Sebelumnya kita sapa dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahi kaifalukum. Alhamdulillah khair, Ustaz. Bagaimana kabar, Ustaz? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, Ustaz. Jazakallahu khair, Ustaz, atas waktunya, Ustaz. Baik, insyaallah. Ikhwatul Islam, azani Allah wa yakum, kami mengajak Anda untuk berpartisipasi. Anda bisa menghubungi layanan telepon kami di 021 2123 2333. Dan nomor telepon tersebut tertera di layar kaca Anda saat ini. Dan kepada Ustadz mohon izin, Ustadz bisa langsung dibacakan pertanyaan yang sudah masuk, Ustadz. Bismillah insyaallah. Baik, bismillah. Pertanyaan pertama kita bacakan dari Mas Buriyah di Jambi. Assalamualaikum Ustadz, saya mau bertanya tentang anak-anak yang ikut tahfiz Quran, tetapi dia mengikuti ujian negeri persamaan dan dia tidak belajar seperti sekolah pada umumnya. Hanya menghafal Al-Quran saja, namun mengikuti ujian persamaan di sekolah lain. Boleh atau tidak ya Ustadz? Apakah haram atau bagaimana? Dan juga seumpamanya anak-anak belajar pelajaran umum 2 bulan menjelang ujian negeri saja, bagaimana dengan pengisian raportnya? Dia tidak belajar seperti IPA, namun ada nilai raport di sekolah yang kita ikut persamaan tersebut. Mohon nasihatnya, jazakallahu khairan. Nah. Alhamdulillah wa nusalli wa nusallim ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a bihuda ila yaumin alqah. Di antara yang ma'ruf di dalam agama Allah Subhanahu wa taala bahwa kita tidak melakukan kecuali sesuatu yang memang benar-benar terjadi dalam hal penilaian terhadap siswa. Ya. Dan kita berusaha untuk menjauhi kaitannya dengan penilaian-penilaian yang tidak dibenarkan. Karena kita sama-sama ingin menghindari apa yang dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai sebuah peringatan, man ghasyana falaisa minna. Barang siapa yang melakukan ghish, ya, kepalsuan atau penipuan, maka tidak termasuk dari golongan kami. Lebih khusus lagi di dalam masalah penilaian terhadap pelajaran, ya, dan itu akan menjadi nilai raport bahkan nilai ijazah. Ya. Apa yang terjadi sesungguhnya merupakan gambaran dari sistem pendidikan yang masih banyak kekurangan, dan kita berharap bahwa kita bisa memenuhi lebih kepada hukum yang syar'i. Kenapa demikian saya katakan? Bahwa umat Islam Indonesia sangat butuh kepada pembelajaran din mereka, agama mereka, ya. Dan itulah yang menjamin kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Ya, seringkali pembelajaran materi-materi
yang diwajibkan oleh pemerintah juga sudah mengambil porsi yang sangat banyak dari waktu yang disediakan dalam kegiatan belajar mengajar 1 pekan atau 2 semester dalam 1 tahun pelajaran. Ya. 1 pekan maksud saya adalah menghitung jumlah jam pelajaran dalam 1 pekannya. Ya. Sementara itu di antara kendala pesantren atau lembaga pendidikan yang ingin menitik beratkan misalnya kepada tahfidz Al-Quran juga membutuhkan porsi yang cukup banyak. Apa yang diceritakan sebenarnya adalah salah satu solusi tinggal disempurnakan. Ya. Saya mengulang di sini bahwa itu adalah salah satu solusi tinggal disempurnakan. Artinya ada solusi dari pemerintah, dalam hal ini adalah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan juga kebutuhan masyarakat. Karena kurikulum yang baik juga menitik beratkan kepada kebutuhan masyarakat. Ya. Kalau kita mempelajari bagaimana karakteristik ya pembuatan kurikulum, baik KTSP atau K13, ya, maka sangat mengakomodir unsur-unsur yang ada di masyarakat, artinya nilai kebutuhan masyarakat terhadap kurikulum tersebut. Nah, kebutuhan masyarakat kita terhadap pendidikan agama, terhadap tahfidz Al-Quran cukup tinggi. Oleh karenanya itu diakomodir dalam berbagai lembaga pendidikan. Ya. Menjamur, alhamdulillah, misalnya rumah tahfidz Al-Quran, ya, pesantren tahfidz Al-Quran. Ya. Nah, tadi digambarkan oleh penanya, wallahu ta'ala a'lam, bahwa solusi dari apa yang dilakukan adalah bagian dari menuju kesempurnaan solusi itu, maksud saya. Karena apa yang dinamakan dengan PKBM, ya, atau tadi persamaan, ya, itu adalah salah satu fasilitas dari pemerintah, ya. Dan sekarang juga ada akreditasinya, ya. Ada semacam monitoring dari pemerintah bagaimana itu benar-benar berjalan dengan baik. Yang saya tahu di antara bentuk PKBM itu adalah pembelajaran dengan paket-paket tertentu, misalnya bab tertentu dalam mata pelajaran umum. Setelah dipelajari 1 bab, maka dilaksanakan ulangan. Demikian nanti kalau mau ulangan semester atau ulangan kenaikan kelas. Jadi di situ ada prosedur yang bisa diikuti. Artinya tidak kemudian terjadi banyak penilaian yang mestinya bisa kita hindari dari apa yang diceritakan. Jadi intinya saya mengarahkan, wallahu ta'ala alam, sempurnakan saja. Maksud saya adalah bagaimana prosedur PKBM itu bisa dijalankan dan tahfidz Al-Quran juga bisa dijalankan, wallahu ta'ala alam. Insyaallah. Ustaz, jazakallahu khairan wa barakallahu fikum atas jawaban yang sangat bermanfaat sekali. Demikian bertanya, semoga bisa difahami. Dan kita bacakan pertanyaan berikutnya, Ustaz, dari Fauzan Indrata Hayu di Parimanan, Sumatera Barat. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya, apa hukumnya ketika anak laki-laki kita di sekolah berjabat tangan lalu mencium tangan ustazahnya? Mohon nasihatnya Ustaz, jazakallahu khairan. Nah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ya, menyentuh tangan ajnabi, ya, dari laki-laki kepada perempuan yang bukan mahramnya, ya, dari perempuan kepada laki-laki yang bukan mahramnya di dalam Islam adalah merupakan perkara yang maklum bidarurah, insyaallah. Semua orang mengetahui bahwa itu adalah terlarang, ya, dan diharamkan, ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika membaiat para wanita muslimat juga tidak melakukan musafahah, tidak melakukan jabat tangan dengan mereka. Sementara baiat para sahabat laki-laki yang datang di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam,
dengan melakukan musafahah kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, tetapi yang ditanyakan, insya Allah sepaham saya adalah berkaitan dengan anak kecil atau anak yang belum balik. Ya, kalau sudah balik, ya terkena hukum tadi. Wa idza balagal atfalu minkumul huluma, ya, falyasta'dzinu, ya, apabila anak-anak al-atfal itu sudah sampai kepada usia al-hulum, usia balik, ya. Balik itu ditandai dengan bermacam-macam, misalnya dengan mimpi, dengan tumbuhnya rambut di bagian kemaluan misalnya, dan seterusnya, ya. Nah, kalau sudah balik maka hukum tersebut terkena. Tetapi kalau belum balik, ya, para ulama memberikan penjelasan dengan beberapa hal, ya. Secara hukum asal boleh, ya, karena belum balik, apalagi seorang belum membedakan misalnya apakah yang disalami itu mahram, bukan mahram, kemudian bahkan, ya, sebagiannya belum mengerti tentang hukum laki-laki dan perempuan dan seterusnya, maka pada dasarnya belum terkena hukum tadi, artinya masih ada pada hukum boleh. Hanya sebagian ulama, ya, menjelaskan tentang tidak dibolehkannya apabila itu dilakukan dengan syahwat, ya, ada nafsu. Kita tidak pungkiri tentang fakta bahwasanya ada mungkin anak-anak perempuan misalnya yang belum balik, tetapi kemudian ada misalnya sebagian dari kaum laki-laki katakanlah apabila menyentuhnya juga sudah mempunyai rasa, di situ ada syahwat, ya, maka di situ para ulama sebagiannya tidak membolehkan, ya. Tapi sebagiannya asal belum pada balik maka tidak mengapa, dan inilah yang insya Allah dipertanyakan. Semoga demikian. Artinya pada sekolah-sekolah tertentu, ya, semua murid, ya, yang masuk kemudian berjabat tangan baik dengan ustadznya ataupun ustadzahnya, muridnya laki-laki ataupun perempuan, ya. Nah, akan tetapi sebagian ulama dengan menasihatkan supaya aman dari syahwat tadi juga mengatakan al-ahwat. Ya, al-ahwat itu artinya yang lebih berhati-hati, ya, yang lebih berhati-hati, dan itu sebagai bagian dari persiapan, ya, bisa kita katakan sebagai ancang-ancang bahwa ada sebuah kesinambungan di dalam hukum Islam baik sebelum balik ataupun sesudah balik, sehingga banyak persiapan-persiapan, ya, sebelum balik itu sudah dilakukan, seperti perkara sholat sudah diperintahkan, seperti perkara hijab, maksudnya jilbab, ya, juga sudah dipersiapkan. Demikian juga dengan beberapa hukum yang lainnya, pengenalan adanya mahram dan sedikit melakukan kontak, misalnya semacam jabat tangan dan yang lainnya, bila itu bukan mahram, itu adalah bagian-bagian dari persiapan dan juga merupakan hukum yang lebih ahwat, ya, lebih berhati-hati. Wallahu ta'ala a'lam. Masya Allah. Baik Ustaz, jazakallahu khairan wa barakallahu fikum atas jawaban dan nasihat yang sangat bermanfaat sekali. Demikian bertanya, semoga bisa difahami. Dan kita bacakan pertanyaan berikutnya Ustaz dari Denny di Depok, Jawa Barat. Assalamualaikum Ustaz, apa hukumnya mengatakan kata terpaksa berhenti merokok karena anak dan istri mempunyai penyakit? Itu dikarenakan untuk menghormati orang agar tidak tersinggung. Mohon solusinya Ustaz dan nasihatnya, jazakallahu khairan. Nah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ya. Ya. Hukum menjawab, ya, pertanyaan orang itu yang saya pahami dari pertanyaan tersebut, ya. Misalnya kenapa meninggalkan merokok, kan gitu. Tetapi mungkin dia
menghormati maksudnya di sini tidak enak kalau dia menjawab langsung misalnya haram gitu ya. Karena hukum merokok dalam hal ini dijelaskan oleh para ulama karena beratnya madarat yang terjadi, dan hampir-hampir bisa kita katakan bahwa para dokter pun mengatakan tidak ada manfaat dari merokok itu, maka disimpulkan tentang keharamannya ya. Nah, kenyataannya di dalam masyarakat bahwa banyak orang ya masih merokok, dan sebagian orang-orang yang alhamdulillah sudah meninggalkan rokok kadang-kadang mendapatkan satu pertanyaan, kenapa dia meninggalkan rokok gitu ya. Ya. Yang pertama bahwa apa yang dikatakan tadi, saya berharap itu masuk ke dalam apa yang disebut dengan tauriyah atau ta'rid dalam masalah kalam, yaitu mengatakan sesuatu tetapi tidak bermaksud seperti zahir yang terucap, tapi dia bermaksud dengan makna yang lain. Sebagai contoh ya, bahwa tauriyah dan ta'rid itu misalnya orang ditanya, kamu punya uang apa tidak? Atau di kantongmu ada uang apa tidak? Ya, dia menjawab tidak. Padahal di dalam kantongnya misalnya ada uang real atau uang dolar misalnya. Ya, maksud dia tidak ada yang bentuk rupiah, karena biasanya orang ya nanya begitu ya, uang yang kita pakai sehari-hari yaitu rupiah, padahal di kantongnya ada dolar atau ada real misalnya. Jadi dia mengatakan sesuatu yang maksudnya adalah tidak ada rupiah, ya, adanya adalah mata uang yang lain begitu. Nah, itu adalah ta'rid atau disebut dengan tauriyah. Ya, semoga masuk di sana. Kalau masuk di sana, maka itu ada satu hal ya yang dibenarkan di dalam syariat dalam kondisi-kondisi tertentu. Ya. Apa yang dilakukan itu semoga masuk dalam masalah tauriyah atau ta'rid ini. Dasarnya apa? Apa yang terjadi pada Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Nabi Ibrahim itu mengatakan misalnya inni saqim ya, atau mengatakan ketika berhadapan dengan penguasa Mesir waktu itu, Nabi Ibrahim bersama dengan istrinya yaitu Sarah ya. Nabi Ibrahim mengatakan bahwa ini adalah ukhti ya. Hadhi ukhti, ini adalah saudara perempuanku ya, padahal istrinya. Ya, Nabi Ibrahim mengatakan itu sebab kalau beliau alaihissalatu wassalam mengatakan bahwa Sarah itu istrinya, maka ada kemungkinan besar justru Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam bisa dibunuh oleh penguasa ini ya, yang berniat jahat dan cemburu kepada Ibrahim karena dikatakan bahwasanya Sarah itu adalah min ajmali an-nisa ya, termasuk wanita yang sangat paling cantik parasnya begitu kan. Makanya dikatakan ukhti, tapi maksudnya adalah ukhti fillah, maksudnya adalah sama-sama saudara dalam keimanan ya. Beliau memaksudkan dengan kalimat itu untuk menghindari kejahatan yang mungkin terjadi. Nah, itu disebut dengan tauriyah atau ta'rid. Para ulama mengatakan kalau ada maslahat yang rajih seperti dikatakan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, atau ada maslahat syar'iyyah, maka itu boleh ya. Jadi kalau ada maslahat yang syar'iyyah atau hajah yang mulihah ya, maka itu diperkenankan ya di dalam syar'i. Kalau tidak ada, ya, maka beliau merojehkan hukumnya adalah makruh, ya, tidak sampai kepada haram. Wallahu taala
a'lam. Akan tetapi diperingatkan oleh para ulama tidak boleh ya seseorang sering-sering mengatakan yang seperti itu. Kenapa? Ya. Ya. Karena itu bisa muaddiyah ilal kadzib. Ya, bisa kemudian menjerumuskan seseorang di dalam dusta, ya. Karena ya istilahnya ada tipislah perbedaannya begitu ya, dan tergantung kepada niat seseorang. Makanya ditakyid oleh para ulama adanya maslahah syar'iyyah atau adanya maslahah yang rajihah. Kenapa harus dilakukan seperti itu? Ya. Sehingga dalam hal ini tidak boleh seseorang sering melakukannya. Belum lagi dijelaskan oleh para ulama tentang madharat-madharat yang lain. Orang nanti akan kehilangan kepercayaan kepada seorang yang sering melakukan kalam yang sifatnya adalah ta'rif tersebut atau tauriyah itu, ya. Dan madharat-madharat yang lain. Oleh karenanya saya berharap itu bisa masuk ke dalam ta'rif, tapi nampaknya kan itu sudah terjadi. Ke depan kan kita bisa menggunakan kata-kata yang lain. Ya. Kenapa saya katakan sebuka masuk ta'rif atau tauriyah? Kan bisa saja orang mengatakan, ya saya masih terpaksa meninggalkannya, sebenarnya masih suka, ya masih ingin, tetapi terpaksa, ya saya mengikuti syariah. Itu maksud saya tauriyah ya di sana ya. Ya. Tapi kita bisa menggunakan kata-kata yang lain, ya, bahwa saya sangat khawatir nanti saya sakit dan sebagainya, saya putuskan saya meninggalkan rokok, ya. Itu lebih selamat dari berbagai hal, dan kita tetap menghormati dalam arti penanya tadi, kita tetap menghormati orang, walaupun ya dalam hal ini kalau kita menasihati atau lebih mantap menasihati orang yang kita ajak bicara mungkin lebih baik dan akan menjadi sebab petunjuknya, dan insya Allah masih ada jalan-jalan lain untuk kita bisa mengungkapkan dengan yang lebih baik. Wallahu ta'ala a'lam. Masya Allah. Baik Ustaz, jazakallahu khairan atas jawaban dan nasihat yang sangat bermanfaat sekali. Demikian beritanya, semoga bisa difahami. Dan kita bacakan pertanyaan berikutnya Ustaz, dari hamba Allah di Kebumen, Jawa Tengah. Assalamualaikum Ustaz, Ana izin bertanya. Ana pernah mendonasikan uang untuk ibu Ana yang sudah wafat ke sekolah tahfiz atas nama ibu Ana. Namun qadarullah saat memberikan uang tersebut ada petugas satu orang, namun beliau sepertinya tidak mendata pemberian dari Ana. Yang Ana takutkan, yang Ana khawatirkan beliau tidak amanah Ustadz. Seharusnya didata saat itu juga. Apakah kalau beliau tidak amanah, ibu Ana tetap mendapatkan pahala jariah ya Ustaz? Mohon nasihatnya, jazakallahu khairan. Nah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ya, apa yang ditanyakan ada dua hal. Hal yang pertama berkaitan dengan berniat sedekah untuk ibunya yang sudah tiada, dan hal yang kedua tentang amanah yang barangkali tidak sampai, apakah kalau tidak sampai kemudian pahalanya sampai kepada ibunya. Adapun yang pertama, insya Allah penanya secara zahir dari pertanyaannya sudah memahami bahwa pahala itu akan sampai, dan itu termasuk pengecualian dari pengiriman pahala yang dijelaskan oleh para ulama, ya, sebagaimana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ya membolehkan untuk kita bersedekah, ya, dan kita niatkan untuk orang yang telah tiada, wallahu taala alam. Ya. Adapun yang kedua, yang ini sebenarnya merupakan inti dari pertanyaan itu, wallahu taala alam, adalah berkaitan dengan sedekah yang tidak tercatat, ya, dan kemungkinan bisa jadi tidak sampai, ya, karena tidak tercatat, ya. Apakah ini kemudian sampai pahalanya kepada yang diniatkan, ya. Dalam hal ini ada sebuah hadis dalam riwayat Bukhari, yaitu sebuah kejadian. Hadis tersebut diriwayatkan dari seorang sahabat, ya, Ma'nu ibnu Yazid, ya, ya, bapaknya ini
abinya ini, Abi Yazid ini berniat untuk bersedekah ya di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Namun sedekahnya ini dia tidak berikan langsung, ya, tidak berikan langsung, tetapi dia berikan kepada seseorang, dalam hal ini taukil, ya, mewakilkan sedekah kepada seseorang yang berada di masjid untuk nanti diambil oleh orang yang berhak, demikian. Ya. Maka setelah diserahkan, ternyata kejadiannya adalah Ma'nu, ya anaknya ini datang ke masjid, ya, datang ke masjid dan mengambil sedekah itu, ya. Dan dipandang mungkin oleh mewakilnya bahwa dia juga berhak, ya. Artinya dia tidak mengambil begitu saja, tetapi mengambil, ya, berdasarkan adanya taukil itu. Artinya mengambilnya adalah dengan cara yang syar'i. Setelah itu dia kembali dan sampai kabar itu kepada bapaknya, dia ceritakan kepada bapaknya. Kemudian bapaknya mengatakan, wallahi saya tidak bermaksud bersedekah kepadamu. Artinya kalau saya bermaksud memberikan kepadamu, ya mungkin diberikan di rumah, tidak diberikan di masjid. Sampai dia mengatakan, saya tidak ridho kecuali kita harus memberitakan kejadian ini kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Dan sampailah kejadian itu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah diceritakan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ya, laka ma nawaita wa Yazid wa laka ma akhadta ya Ma'nu, ya. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Wahai Yazid, engkau mendapatkan apa yang telah engkau niatkan, ya. Dan engkau wahai Ma'nu juga sah mengambil apa yang telah engkau ambil dari sedekah tersebut, ya. Nah, dari kejadian ini ambil fawaid atau beberapa faedah dari para ulama, ya, berkaitan dengan ahkam sedekah, berkaitan dengan hukum-hukum sedekah. Dan yang terpenting di dalam masalah ini, sesuai dengan pertanyaan itu, adalah sampainya pahala, ya, apabila sudah dilaksanakan walaupun tidak sampai kepada mustahiknya, ya. Artinya dia sudah berniat, dia sudah laksanakan, kemudian karena suatu halangan, ya, tidak sampai barang sedekahnya itu, apakah uang atau yang lainnya, kepada orang yang berhak menerimanya itu, ya. Tapi dia sudah melaksanakan itu, maka pahalanya tetap sampai, sebagaimana tadi zahir dari nas Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, laka ma nawaita Yazid walaka ma akhadta ya Ma'an. Kemudian yang berikutnya kita nasihatkan kepada mereka yang mendapatkan titipan seperti ini. Memang kadang-kadang kita mungkin berpikir bahwa saya catat nanti, atau nanti saya langsung sampaikan. Tapi banyak halangan-halangan yang terjadi kepada seseorang, ya, sehingga lebih baik amanah itu segera ditunaikan, dan itu lebih selamat untuk semuanya. Wallahu ta'ala a'lam. Masya Allah. Ustaz, terima kasih jazakallahu khairan atas jawaban dan nasihatnya. Demikian pertanyaan, semoga bisa difahami. Dan mohon izin kita bacakan pertanyaan berikutnya, Ustaz, dari Rian Saifuddin di Bekasi, Jawa Barat. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah hal demikian ini termasuk ghibah ketika seorang guru menjelaskan kepada kepala sekolah atau penanggung jawab bidang studi tersebut bahwa ada anak didiknya tidak pernah ikut pelajaran di saat pandemi, dalam kurung faktor dari orang tuanya yang sibuk dan memang faktor anaknya, sehingga sulit untuk mengambil nilai. Mohon nasihatnya, jazakallahu khairan. Apa tadi termasuk ghibah, ya? Ya, pembicaraan yang terjadi, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ya, kadang-kadang terjadi pembicaraan antara misalnya seorang guru dengan kepala sekolah, atau di antara guru. Pembicaraan itu berkaitan dengan murid-muridnya, ya. Dan pembicaraan itu bukan bermaksud, ya, untuk membicarakan semata-mata adalah kekurangan
atau bisa jadi juga merupakan aib ya dari apa yang mungkin dibicarakan ya. Bukan semata-mata itu, tetapi dalam rangka untuk memperbaiki ya, atau tadi dalam rangka pengambilan nilai misalnya dan seterusnya. Jadi perlu ada pembahasan tentang mereka itu ya. Kalau yang ghalib ya, yang kebanyakannya itu adalah memang dengan niat itu, maka insya Allah itu tidak termasuk dalam perkara ghibah ya, karena niatnya adalah untuk perbaikan, dan itu dalam dunia pendidikan yang niatnya adalah mendidik anak-anak tersebut ya. Oh, anak ini kenapa sering gaib ya, maksudnya tidak masuk ya. Kenapa anak ini sering tidak masuk ya? Oh, karena dia ternyata misalnya kalau malam itu terlalu malam tidurnya, setelah ditanya oleh wali kelasnya kepada orang tuanya, kemudian dipahami, oh ternyata terlalu malam, sehingga dia bangun terlambat, sehingga saatnya jam masuk dia tidak masuk. Nah, membicarakan tentang hal itu adalah membicarakan tentang kekurangannya, tentang aibnya, tentang hal yang naqs pada satu murid ya, satu pelajar di situ ya. Tetapi kan membicarakannya dalam rangka mencari solusi, dalam rangka islah, dalam rangka memberikan kebaikan. Maka insya Allah ini tidak terlalu tidak termasuk, maksud saya tidak termasuk perkara ghibah ya. Dan para ulama menjelaskan ada beberapa hal di mana yang seharusnya ghibah maka tidak disebut dengan ghibah. Contohnya apa? Contohnya adalah ta'rif. Ya, ta'rif itu memberikan informasi yang kaitannya dengan mengenalkan seseorang atau menginformasikan yang sebenarnya tentang seseorang. Contoh misalnya berbicara tentang seorang yang namanya fulan. Fulan yang mana ya, kemudian dia mengatakan oh fulan yang anaknya misalnya jalannya tidak lurus, katakanlah gitu ya. Jadi mungkin ada satu kekurangan di kakinya sehingga jalannya tidak lurus ya. Maka itu adalah bercerita tentang tanakus, tentang naqs, tentang sesuatu yang kurang pada diri seseorang ya. Tapi dalam rangka apa? Dalam rangka ta'rif supaya tidak keliru ya. Ada fulan ciri-cirinya mirip, fulan yang lain ya juga ciri-ciri yang mirip, sehingga fulan yang mana ini? Maka perlu ada pembeda. Oh, fulan yang tadi jalannya tidak lurus tadi ya. Ini adalah dalam rangka ta'rif ya. Tentu kalau dalam rangka menghina jelas tidak boleh ya, tapi dalam rangka ta'rif di sini dibolehkan. Yang kedua, misalnya karena at-tadzallum. Ya, tadzallum itu seseorang dizalimi. Ya, seseorang dizalimi. Dizalimi kan orang yang menzalimi berarti berbuat jahat kepada dia. Ya. Sementara dia harus menceritakan tentang kezaliman itu kepada orang yang mungkin akan memberikan hukum istilahnya. Apakah itu qadhi atau yang lainnya misalnya, maka dia melakukan itu ya, menceritakan bahwa dia melakukan kezaliman terhadap saya, memukul misalnya, atau ya dia ceritakan bentuk-bentuk kezaliman. Kadang-kadang itu terjadi di dalam rumah tangga, misalnya suami istri, maka tadzalum ini juga dibolehkan. Yang berikutnya adalah orang yang melakukan kefasikan tapi sudah jahar. Ya, sudah mengiklankan, maka dia sudah menutup dari dirinya sendiri. Dia sudah terang-terangan melakukan perbuatan-perbuatan dosa besar atau bid'ah mungkarah misalnya. Maka kemudian diceritakan, ya ini boleh. Ada juga misalnya istifta, mencari fatwa misalnya. Ada juga misalnya al-isti'anah ala taghyiril munkar, yaitu minta tolong untuk merubah satu kemungkaran. Nah, ini termasuk barangkali dalam bab tersebut ya. Bisa tadi masuk di dalam menanyakan tentang hukum, bisa juga masuknya di dalam ini yang lebih jelas adalah
melakukan perubahan, perbaikan pada anak tersebut. Maka kalau dibicarakan dalam rangka itu, insya Allah tidak termasuk ghibah yang terlarang. Wallahu taala alam. Terima kasih jazakallahu khairan wa barakallahu fikum atas jawaban dan nasihatnya. Demikian bertanya, semoga bisa difahami. Dan mungkin kita bacakan pertanyaan terakhir di kesempatan kali Ustadz. Dari Nur Laila di Kalimantan Tengah, Barito Selatan. Bismillah, Ustadz, ada seorang gadis yang sedang ta'aruf yang meminta calon suami harus lebih pandai dalam ilmu agama daripada dirinya. Minimal calon harus bisa baca kitab, serta meminta suami mengizinkan dia untuk kembali kuliah ketika sudah menikah. Tetapi impian gadis ini kuliah di luar negeri, minimal di luar kota, dan jurusan yang tidak berhubungan dengan ilmu agama. Bagaimana hukumnya untuk wanita yang memberikan syarat seperti ini ketika ta'aruf ya Ustaz? Mohon bimbingannya dan nasihatnya. Jazakallahu khairan. Naam, barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ya, ada hadis dari Nabi SAW yang berkaitan dengan hal ini, ya, yaitu syurut. Ya, ahaqqus syurut antufu bihi istahlaltum bihi al-furuj. Ya, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Jadi syarat-syarat yang paling berhak untuk dipenuhi adalah yang berkaitan dengan masalah nikah. Ya. Jadi para fuqaha membahas tentang persyaratan yang diajukan ya oleh calon istri di dalam akad nikah. Ya. Pada dasarnya syarat-syarat itu adalah syarat-syarat yang dibenarkan, yang sahihah, selama tidak berkaitan dengan pembatalan akad nikah itu sendiri. Ya kan, maksudnya nikah itu adalah misalnya seorang melakukan hubungan biologis ya dengan cara syar'i. Kemudian maksudnya nikah itu adalah ketika sudah terbentuk menjadi sebuah keluarga, maka seorang suami berkewajiban untuk memberikan nafkah kepada istri ya. Nah, kalau tidak berkaitan dengan syarat-syarat tersebut, artinya membatalkan syarat-syarat itu, ya maka pada dasarnya boleh syarat-syarat itu. Tapi ada orang misalnya menggunakan akad nikah dengan persyaratan misalnya syaratnya saya tidak usah dinafkahi, atau syaratnya tidak terjadi hubungan biologi misalnya, yaitu jelas membatalkan, jelas itu adalah syarat-syarat yang batilah. Tapi tidak merusak akad, insya Allah termasuk persyaratan-persyaratan yang dibolehkan. Nah tadi kalau yang al-zahir dari yang ditanyakan misalnya, kan para ulama mencontohkan misalnya syaratnya nggak boleh rumahnya ya harus di situ, itu dibolehkan kan. Ya. Ini syaratnya laki-lakinya lebih paham dalam masalah agama ya. Ya. Cuma mungkin agak kesusahan ya Allah taala alam bagaimana cara mengetesnya itu tentang lebih paham atau tidak lebih paham itu. Tapi tadi yang dicontohkan berikutnya adalah misalnya dia masih boleh melanjutkan pendidikan misalnya. Boleh ya. Walaupun saya juga ikut mengkritisi tadi bahwa melanjutkan pendidikannya harus di luar negeri ya, dia tergantung suaminya ya, atau luar kota ya tadi ya. Ya, luar negeri atau luar kota tadi misalnya. Ya, luar negeri ya. Di luar negeri dan di luar kota Ustaz. Ya, dan jurusannya tidak berhubungan dengan ilmu agama Ustaz. Nah, tergantung suaminya misalnya, calon suaminya mampu melakukan itu atau tidak sehingga dia bisa terima syarat itu atau tidak. Tetapi masukan juga buat wanitanya bahwa kan itu ada hal-hal yang misalnya harus safar ke luar negeri kan ada syarat-syaratnya ya, safar ke luar negeri seperti apa dan di mana kan gitu. Karena ternyata misalnya tidak aman dari fitnah di sana, tidak bisa menjalankan syiar agamanya, kan dilarang juga safar ke luar negeri yang seperti itu. Kemudian juga misalnya safarnya keluar kota di sini, kemudian dia kuliah di mana, apakah kemudian dia juga
bisa menjaga dinnya. Karena tadi kan syarat yang pertama justru dia mensyaratkan bahwa suaminya lebih paham dalam perkara din. Jangan sampai syarat-syarat itu juga bertentangan nantinya dengan maksud daripada ta'awun dengan keluarga itu untuk sama-sama menjalankan syariat din. Wallahu ta'ala alam. Ya. Itu yang bisa saya jawab berkaitan dengan pertanyaan yang terakhir ini. Wallahu ta'ala alam. Masya Allah. Tapi Ustaz, jazakallahu khairan wa barakallahu fikum atas jawaban dan nasihat yang sangat bermanfaat sekali. Demikian bertanya, semoga bisa difahami. Dan pertanyaan tersebut adalah pertanyaan terakhir di kesempatan kali ini, Ustaz. Terima kasih jazakallahu khairan atas waktunya, Ustaz. Semoga insya Allah di pekan depan bisa berjumpa dengan Ustaz kembali. Bismillah ta'ala. Baik, Ustaz. Ikut Islam, azani ya Allah wa yakum, demikian live interaktif pada hari ini. Semoga apa yang disampaikan Ustaz bisa bermanfaat dan kita bisa mengambil faedahnya. Dan kami informasikan untuk live interaktif nanti malam insya Allah bersama Al-Ustadz Dr. Muhammad Nur Ihsan Hafizahullah Ta'ala dengan pembahasan tema keimanan, doa, dan zikir pukul 20.00 waktu Indonesia Barat atau jam 8 malam. Dan demikian live interaktif pada hari ini. Semoga apa yang disampaikan Ustaz bisa bermanfaat dan kami kru yang bertugas mohon undur diri dan terima kasih. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga dikaruniai kesabaran. Terus bagaimana hubungan dengan Nah, pertanyaan Ustaz. Jazakallahu khair, insyaallah. Oh ya, syukran ya rahmat barakallahu fik. Sakit, Nah. sabar juga baik. Pada ikhwas Namun yang semuanya. lebih kita sukai Assalamualaikum. adalah sehat dan syukur.